Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam doa malam hari ini. Kita serahkan segala sukacita kita, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan menggenapi karyanya di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan rencana-Mu yang indah bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menguatkan hati kami dan kami mengimani bahwa Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, sengaja saya pakai udeng, ya, ikat kepala orang Bali ini, untuk mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa yang namanya Indonesia itu bukan hanya Jawa atau Toraja atau Tionghoa. Sejak mulanya, sejak lahirnya negara ini, Indonesia itu adalah kita semua, dari beragam etnis, budaya, dan agama. Jadi, shalom Bapak Ibu, shalom merdeka. Nah, malam ini firman Tuhan kita renungkan dari surat Efesus di pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Saudara, kemarin kita merayakan 76 tahun kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan atau perayaan itu memang perlu, penting, tapi jangan sampai berhenti di situ, saudara. Sebagai anak-anak bangsa, kita harus terus berjuang untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa kita itu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, artinya menjadi negara maju, adil dan makmur. Itu sebabnya kita harus terus berjuang sebagai anak-anak bangsa. Ya, misalnya berjuang atau berperang melawan narkoba, melawan buta huruf dan lain-lain. Termasuk yang dihimbau, diharapkan pemerintah saat ini, sama-sama berjuang, berperang melawan pandemi ini. Nah, demikian juga kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari upah dosa. Jangan sampai kita merasa cukup berhenti di situ saja. Kita harus sama-sama berjuang untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan rohani kita itu, yaitu kedewasaan penuh di dalam Kristus. Artinya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itu ditegaskan Rasul Paulus di dalam pasal 4 surat Efesus ini, saudara-saudara. Nah, di pasal 6 ini, ayat 10, ayat 16, Paulus ingatkan kita bahwa ada musuh yang suka menyerang kita, yaitu iblis atau si jahat itu. Ya. Jadi jelas musuh kita itu bukan orang lain, ya, dari etnis lain, agama lain atau bangsa lain, bukan. Dan Paulus ingatkan di sini bahwa dunia ini penuh tipu muslihat iblis. Ya. Iblis akan selalu menebarkan godaan dosa, menebarkan penderitaan, menebarkan perseteruan untuk menyerang pertumbuhan rohani kita itu. Itu sebabnya di bagian ini Paulus meminta kita mengenakan
seluruh perlengkapan senjata Allah. 6 diantaranya disebutkan Paulus di sini. Kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Tuhan. Perhatikan saudara, 6 perlengkapan senjata Allah ini bukan 6 perintah atau 6 program untuk kita lakukan, kita laksanakan. Bukan. Melainkan 6 berkat rohani yang sudah kita miliki. Sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Nah, Paulus, saudara, dengan ini sebetulnya ingin mengatakan dengan kata lain bahwa diri kitalah senjata itu, saudara. Hidup kitalah senjata Allah itu. Dan Paulus di sini mengingatkan, sebagai senjatanya Allah, kita harus selalu mengenakan 6 perlengkapan senjata Allah ini. Ya, artinya dalam kondisi siaga, selalu waspada. Karena serangan tipu muslihat iblis ini tidak bisa kita duga waktunya atau caranya. Nah, menghadapi serangan iblis ini kita tidak perlu panik atau melarikan diri, ya, menutup diri dari dunia. Tidak juga atau jangan juga ekstrim satunya menyerang dunia secara membabi buta, ya, menganggap semua yang di dunia ini salah atau jahat, seperti orang Farisi atau seperti orang-orang FPI itu. Tidak perlu seperti itu. Menurut Paulus di sini, tipu muslihat iblis itu bisa dilawan. Cukup dengan fokus menjalani hidup kita sehari-hari berdasarkan 6 perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Jadi cukup setiap hari kita itu belajar atau berusaha hidup dengan adil, hidup dengan iman, atau hidup dengan firman Tuhan, dan seterusnya. Dan sekali lagi saudara, menurut Paulus di pasal 4 tadi, target kemenangan kita itu bukan sekedar untuk bertahan, ya, melainkan untuk terus bertumbuh, ya, serupa dengan Kristus. Kristus yang hidupnya itu memberkati dunia, menerangi dunia, dan membawa keselamatan di dalam dunia. Kristus yang juga sudah mengutus kita ke dalam dunia sebagai garam, sebagai terang dunia, dan sebagai domba di tengah serigala. Ini peran penting kehadiran orang Kristen di tengah dunia. Tidak bisa digantikan oleh orang lain yang bukan pengikut Kristus. Maka saudara, jika di ulang tahun ke-76 negara kita ini, kita diserukan untuk bersatu, berjuang mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Maka firman Tuhan malam ini mengingatkan kita kembali untuk berjuang bersama, mewujudkan pertumbuhan rohani kita, mewujudkan kedewasaan rohani kita di dalam Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami lagi sebagai prajurit Kristus, laskar Kristus. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami hidup berdasarkan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah kami miliki. Karena kami rindu kehadiran kami di tengah kota ini, di tengah Indonesia, di tengah dunia ini, sungguh berdampak menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Selamat bersyafaat saudara.